Halo, ketemu lagi nih di channelnya Betania Kamarati. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai panduan lengkap merawat bayi 0-1 tahun. Ini saya ambil dari buku Mamiklopedia. Nih. Nah, ini penulisnya adalah Dr. Meta Haninita, spesialis anak, konsultan. Biasanya di video-video saya yang sebelumnya saya juga mengambil dari highlightnya Dr. Meta. Ya, Dr. Meta ini masih sama buat ibu-ibu yang sedang hamil, tua maupun muda, ataupun yang sudah punya anak atau baru melahirkan, atau tetangganya yang masih hamil, atau saudaranya, adik atau kakaknya, boleh menonton video ini karena sangat bermanfaat kalau menurut saya. Jadi nanti kedepannya kalau bayinya sudah lahir, sudah paham harus gimana nih bayi ini, harus gimana nih diapain nih, boleh ini atau enggak, boleh itu atau enggak, seperti itu. Dan juga bisa tahu sesuatu yang dikatakan oleh orang tua itu sebenarnya mitos atau fakta. Kita bahas tuntas ya semuanya di sini. Cuman saya tidak membahas satu buku ini dalam satu video ini. Mungkin ada part-partnya sedikit-sedikit saja supaya tidak membosankan. Kita awali dengan membahas mengenai bayi baru lahir ya. 24 jam pertama saat bayi baru lahir, ada beberapa hal yang akan dilaluinya dalam 24 jam pertama ini. Yang pertama, rangsangan taktil, yaitu menepuk atau menyentil telapak kaki atau menggosok punggung, perut, dada, atau tungkai bayi dengan telapak tangan untuk merangsang bayi menangis. Biasanya sih ini dilakukan sama dokter atau bidan yang menolong ya. Kalau kita mah ibu-ibu biasanya cuman habis lahiran ya sudah, itu kan setelah itu bayinya dibawa sama petugas kesehatan. Jadi kalau untuk menyentil telapak kaki itu tadi, terus menggosok telapak kaki, menyentil tuh kayak gini, terus digosok-gosok gini, kemudian di perutnya bisa digosok juga sama di elus-elus gitu terus sampai dada. Kemudian yang selanjutnya ini masih petugas kesehatan yang melakukan, yaitu menilai agar APGAR. Yang dinilai itu adalah warna kulit, denyut jantung, kemudian respon refleks, kemudian tonus otot, dan selanjutnya pernapasan, untuk mengetahui apakah bayi yang baru lahir tersebut mengalami asfiksia atau kekurangan oksigen atau tidak, sehingga membutuhkan observasi ketat. Selanjutnya yang dilakukan oleh petugas kesehatan bidan atau dokter yaitu melakukan IMD, inisiasi menyusu dini, kemudian memberikan vitamin K untuk menghentikan perdarahan. Selanjutnya yaitu menimbang berat badan bayi, mengukur panjang bayi, lingkar kepala, dan lingkar lengan. Setelah proses bersalin selesai, sudah selesai semua nih, sudah ditimbang anaknya, sudah diukur lingkar kepala, sudah diukur panjangnya, sudah dilakukan inisiasi menyusui dini. Biasanya si ibu sama si anak ini sudah boleh ke kamar biasa, sudah bukan di VK lagi atau di kamar operasi. Kalau memang operasi sudah bisa di kamar biasa. Biasanya jangan lupa perhatikan untuk ibu-ibu, bayi biasanya akan PAK atau buang air kecil dalam 24 jam pertama, dan buang air besar paling telat 48 jam pertama atau 2 hari. Tidak dianjurkan membedong bayi terlalu ketat, boleh dibedong cuma jangan ketat-ketat. Kemudian pilih pakaian yang lembut dan menyerap keringat, dan tidak perlu menggunakan gurita
karena biasanya akan mengganggu pernafasan bayi kalau dipakein gurita. Kemudian bersihkan popok dan kelamin bayi menggunakan balutan kapas yang dibasahi air bersih. Jika yang saya sebutkan tadi tuh ternyata tidak terjadi pada bayi ibu-ibu, jangan lupa konsulkan ke dokter yang merawat. Jangan sampai si bayi tidak menyusu, tidak BAK atau BAB selama 1-2 hari, kemudian demam, atau dia tuh males gitu nyusu, lemas gitu bawaannya. Jangan lupa lapor ke petugas kesehatan, bidan atau dokter yang merawat ibu. Nah, kalau si bayi sudah BAK, biasanya nih si bayi sama ibu sudah boleh pulang ke rumah. Dan kalau sudah pulang ke rumah nih, biasanya orang tua bisa kakek neneknya, bisa buyutnya, bisa tetangga, saudara, semua yang sudah tua-tua biasanya memberitahu atau menyarankan nih, bayinya nggak boleh gini, nggak boleh gitu, karena biasanya mereka sebutnya pamali atau mitos, padahal sebenarnya enggak. Nah, salah satunya nih, tidak boleh potong kuku sebelum 40 hari. Itu mitos ya ibu-ibu, karena sejak lahir pun bayi dipotong kukunya, boleh kok dipotong. Kemudian pusarnya bodong harus ditempel koin, itu nggak benar ya ibu, itu tuh mitos. Otot dinding bayi memang masih lemah, sehingga saat menangis misalnya akan terlihat menonjol. Jangan meletakkan apapun di pusar bayi untuk mencegah infeksi. Ada lagi, jangan membedong, harus membedong bayi dengan kencang supaya kaki tidak bengkok atau tidak berbentuk O. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya ibu-ibu. Semua bayi yang baru lahir itu kakinya memang bengkok karena terkait posisi waktu dia dalam rahim. Seiring usia bertambah dan berkembang, tulang-tulangnya akan menguat sendiri, kemudian kaki juga akan lurus sendiri. Selanjutnya, bayi harus pakai gurita agar perutnya nggak buncit. Itu mitos ya ibu-ibu. Semua bayi yang baru lahir memang perutnya buncit, ukurannya memang lebih besar dari dadanya. Memasang gurita justru malah akan mengganggu pernafasannya. Si bayi akan susah nafas kalau pakaiin gurita, apalagi makanya kenceng-kenceng. Selanjutnya nih, bayi baru lahir tidak boleh keluar rumah sebelum 40 hari. Ada baiknya sih sebenarnya, ada baiknya karena memang imun tubuhnya si bayi ini belum sempurna, jadi ya sebaiknya jangan keluar dulu. Tapi keluarnya jangan di ini, maksudnya itu jangan di mall, jangan di pasar, jangan di tempat ramai, karena kan nggak tahu orang-orang yang ramai itu kan mereka lagi sakit atau enggak. Kemudian selanjutnya, hidung bayi sering ditarik-tarik biar hidung bayi si hidung bayi mancung. Siapa ini yang mau anaknya mancung ditarik-tarik hidungnya? Nggak ada hubungannya bu. Hidung mancung itu terkait dengan faktor genetik. Kalau orang tuanya mancung ya bisa jadi si hidung bayi juga mancung. Jadi kalaupun ditarik-tarik ya nggak ada hubungannya, kasihan lah malahan ditarik-tarik. Selanjutnya, pisang boleh diberikan pada bayi usia seminggu supaya cepat kenyang. Nah, ini nih yang biasanya masih sering saya dengar, apalagi untuk dalam pemberian MPASI. Boleh diberikan pisang sebelum umur 6 bulan. Alasannya karena tidak kenyang
minum susu dari ibu atau masih haus, jadi atau nangis terus, jadi biasanya orang tua langsung lah inisiatif berikan pisang. Sebenarnya itu tidak boleh ibu. Pemberian MPASI terlalu dini justru akan berbahaya untuk ASI. Karena apa? Karena lambungnya belum siap gitu. Selanjutnya, terkadang bayi itu kan ada muncul bintik-bintik itu seperti jerawat. Kayak bayi saya waktu itu pernah di sini bintik-bintik gitu. Sebenarnya saya khawatir awalnya, tapi setelah saya tanya dokter yang merawat, katanya nggak apa-apa, nanti hilang sendiri. Nah iya bener, kalau dari buku ini tadi, kalau berjerawat itu nggak apa-apa. Hormon dari ibu dapat membuat bayi berjerawat. Selain itu, pori-pori bayi memang belum berkembang sempurna sehingga mudah dimasukin kotoran. Jerawat ini akan hilang dengan sendirinya. Tapi memang benar kok ibu-ibu, jerawat di anak saya yang sini ini hilang sendiri. Nggak saya kasih apa-apa sih, ya cuman dibersihkan aja pas mandi, cuma jaga kebersihan aja. Kemudian kalau berat badan turun dalam seminggu pertama itu masih normal nggak sih? Berat badan bayi baru lahir memang akan menyusut dan kembali ke berat lahir pada hari ke 40 10 sampai 14 hari, maaf ya, 10 sampai 14 hari. Kemudian penurunan berat badan yang tidak melebihi 10% masih normal. Jadi kalau misalkan bayinya berat badannya nggak naik-naik, masih batas 10% dari berat badan lahir, itu masih normal ya ibu-ibu, nggak usah khawatir. Jangan berpikir bahwa ASI ibu tidak cukup, bahwa si bayi tidak kenyang jadi terpaksa diberikan pisang. Jangan sampai seperti itu ya. Selanjutnya ada juga bayi yang kadang bayi itu dadanya membesar. Itu normal nggak sih? Hormon ibu selama kehamilan seringkali dapat membuat dada bayi membesar. Dada membesar ini juga akan hilang dengan sendirinya. Jadi itu normal ya ibu, nggak usah khawatir. Kemudian biasanya bayi itu kan matanya juling. Anak saya juga seperti itu, waktu masih bayi itu matanya juling. Jadi melihat ininya tuh, bola matanya tuh ke sini semua, ke arah hidung semua. Kalau ngeliatin, sebenarnya sistem kontrol mata pada bayi memang masih belum sempurna. Jadi sebenarnya itu wajar, karena wajar saja sih, karena pada bayi itu masih sering juling. Jika di atas 6 bulan masih seperti itu, segeralah ke dokter ibu-ibu biar diperiksa sebenarnya ada apa dengan mata bayi. Hujan ibu-ibu, tempat ibu hujan nggak? Nah selanjutnya ini juga sering terjadi sama anak saya, sering cekukan. Kenapa sering cekukan ya? Cekukan ini terjadi akibat belum matangnya fungsi saraf yang mengatur diafragma, kemudian sekat antara rongga dada dan perut. Sejalan dengan bertambahnya usia, cekukan akan semakin jarang. Jadi nggak usah khawatir ibu-ibu kalau bayinya cekukan, itu masih normal. Selanjutnya ubun-ubunnya berdenyut. Ya iyalah, kan masih empuk ibu-ibu, masih bayi, belum terbentuk. Ubun-ubun bayi memang akan berdenyut karena belum menyatu dan sempurnanya belahan tulang tengkorak. Sekitar usia 2 tahun, belahan tulang tengkorak ini baru akan menyatu. Jadi nggak apa-apa ya ibu-ibu, hal itu masih dalam batas normal. Kemudian pantat dan punggung biasanya kebiruan, ada tuh biru-birunya di pantat itu, nggak usah khawatir juga, itu masih normal. Bercak kebiruan ini disebut Mongolian spot, yang merupakan pengumpulan sel-sel kulit melanosit. Bercak ini akan hilang dengan sendirinya.
Kemudian sering bersin, ini juga yang biasanya bikin ibu-ibu panik. Kenapa ya kok sering bersin, apalagi pilek apa gimana, apalagi sakit, kan kasihan. Iya memang sih kasihan kalau melihat bayi sering bersin. Sebenarnya bersin termasuk salah satu proses pematangan sistem pernapasan, jadi normal ke ibu. Selanjutnya kaki dan tangan lebih menekuk. Kaki dan tangan biasanya menekuk. Ya, ini merupakan bawaan dari kandungan di mana posisinya selalu meringkuk. Kelak akan berubah sendiri kok bu. Kan dulu waktu dalam perut kan bayinya nekuk gini bu. Jadi ya masih ke bawah kalau baru lahir. Ya enggak? Selanjutnya ada bercak merah atau darah di popoknya. Lagi-lagi hal ini bisa terjadi karena pengaruh hormon estrogen dari ibu. Jika ini terjadi setelah bayi berusia lebih dari 3 minggu, segera konsultasikan ke dokter ya. Jadi kalau masih di bawah 3 minggu itu masih wajar. Itu karena pengaruh dari hormon estrogennya dari ibu. Kemudian sering kaget saat tidur. Iya, bayi saya juga seperti itu waktu itu. Kaget saat bayi tidur sebenarnya adalah pengaruh refleks murung, refleks pada bayi yang baru lahir. Selain kaget, ada saatnya bayi menangis saat sebelum akhirnya tertidur lagi. Kadang kaget gini terus dia nangis. Ya memang bayi saya juga pernah. Tapi ini semua sangatlah normal. Ibu nggak usah khawatir dan biasanya akan berangsur-angsur menghilang setelah berusia 4 bulan. Cek mata bayi apakah sensitif terhadap cahaya, selalu berair, sering mengucek mata, sering memicingkan mata, mata terlihat bergerak tidak beraturan, ada bentukan berwarna putih keabuan di bola mata, tampak kemerahan, bengkak atau kesulitan menahan fokus. Jika dari semuanya itu bayi ibu mengalami, jangan lupa langsung ke dokter untuk periksa. Oke? Sering juga nih terjadi biasanya mata bayi belekan kalau masih bayi itu. Mata belekan pada bayi itu masih sangat normal ibu-ibu. Ini semua terjadi karena saluran air mata yang belum sempurna benar. Cara mengatasinya, cuci tangan sampai bersih. Cuci tangan ya benar, sebelum memegang matanya cuci tangan dulu sampai bersih. Bersihkan mata bayi dari arah dalam keluar menggunakan kapas dan air matang hangat. Jangan dingin ya bu, nanti kaget anaknya. Kemudian jangan meneteskan ASI atau ludah ke mata bayi. Nah, ini kebiasaan dari orang-orang tua zaman dulu. Ada aja caranya bu meneteskan ASI supaya tidak belekan lagi. Tidak perlu ya ibu, cukup bersihkan saja dari dalam keluar, dari dalam keluar. Selanjutnya, bagaimana cara mengetahui pendengaran bayi kita ini normal atau enggak? Nih caranya, dibaca ibu-ibu. Cara menstimulasi pendengaran bayi seperti apa? Bisa dengan dibacakan cerita atau dongeng, sering-sering ajak bicara dengan kontak mata, kemudian nyanyikan lagu, kemudian kenalkan dengan suara-suara seperti suara binatang atau tetesan air juga nggak apa-apa. Ibu-ibu juga perlu memperhatikan perkembangan bayi saat menyusu 4 minggu pertama.
biasanya sering membuat ibu-ibu pusing, kenapa bayi kok nangis terus, tuh kenapa bayi kok nangis terus, apa haus, apa lapar, apa gimana. Sebenarnya wajar-wajar saja bayi menangis, karena kan memang bayi belum bisa ngomong, jadi nggak tahu apa kemauan dia. Jadi senjata dia itu untuk ngasih tahu ke ibu itu ya menangis itu. Menangis itu satu-satunya cara bayi untuk berkomunikasi. Jadi ibu-ibu jangan panik dulu ya, diperhatikan dulu. Mungkin ada alasannya, pasti, bukan mungkin, pasti ada alasannya bayi itu menangis. Bisa karena popoknya kotor atau basah, bisa karena lapar, bisa karena capek atau ngantuk, dan dia sebenarnya membutuhkan istirahat. Bisa juga suhu ruangannya terlalu dingin atau terlalu panas, bisa juga ingin digendong sama orang tuanya, bisa juga nggak nyaman karena lingkungan baru. Kan biasanya si bayi itu udah dalam perut nih, enak nih melayang-layang, tapi sekarang ini kok cuacanya beda, suasananya beda, ada suara yang aneh-aneh. Jadi pasien jadi bayi pasti merasa tidak nyaman karena di tempat baru, lingkungan baru, atau bisa juga karena bayi kesakitan. Jika suara tangisnya melengking, lemah, terus-menerus, sangat rewel, segera ke dokter ya. Ibu pasti ada sesuatu nih kalau bayinya nangis terus-terusan gak mau diam. Selanjutnya bisa dilakukan kalau di rumah nih masih wajar-wajar saja nangisnya, perdengarkan suara yang teratur seperti detak jantung atau tetesan air. Selanjutnya gendong bayi secara perlahan, diayun, bisa juga dipijat bayinya. Mungkin kan dia lelah, jadi dipijat dulu pelan-pelan. Terus bisa juga pastikan suhu ruangan itu nyaman untuk bayi. Kalau kedinginan ya dipanasin, kalau kepanasan ya didinginin. Kemudian ganti popok yang bersih. Mungkin kan bayi merasa popoknya nggak nyaman, basah nih, kotor, ya ganti aja. Kemudian disusui sesuai permintaan bayi. Selanjutnya, jika bayi kuning, warna kuning pada bayi disebabkan karena meningkatnya kadar bilirubin. Warna kuning ini masih normal jika terjadi setelah 2 kali 24 jam. Setelah bayi lahir 2 kali 24 jam. Jadi bayi berusia 2 hari itu kalau mulai muncul kuning itu masih wajar, kemudian masih normal. Kemudian jika munculnya kuning itu munculnya pada 24 jam pertama, terus bayi malas menyusu, kemudian bawaannya tidur, terus lemas, ngantuk, nah itu baru tidak normal. Segera bawa ke dokter. Apa sih penyebab bayi kuning ini? Penyebabnya yaitu tadi, belum sempurnanya fungsi hati sehingga meningkatkan kadar bilirubin, kemudian kurang asupan ASI, kemudian inkompatibilitas APO, kemudian kurangnya enzim G6 PD dan lain-lain. Jadi yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan biasanya bawa bayi ke ruangan dengan penerangan cukup. Tekankan jari kita ke dahi, dada, telapak tangan, dan telapak kaki bayi. Angkat jari. Perhatikan adakah semburat kekuningan di permukaan kulit bagian yang ditekan. Yang paling mudah adalah dengan mengamati mata bayi. Biasanya yang paling terlihat jelas itu di matanya bayi, kuning gitu, yang di putih-putihnya itu dia warnanya kuning. Kemudian
Yang harus dilakukan oleh ibu, jangan panik dulu, tetap susuin bayi semaunya dia mintanya kapan dikasih aja. Kemudian bisa pakai fisioterapi, tapi biasanya kalau ibu-ibu di kampung seperti saya ini biasanya setiap pagi berjemur, tapi jangan lama-lama, nanti gosong anaknya. Kemudian kalau ibu panik, kapan sih si ibu harus ke dokter itu kapan? Jika si warna kuning ini muncul 24 jam pertama pada bayi, langsung ke dokter, langsung konsultasikan kenapa seperti ini. Kemudian jika kuningnya seluruh tubuhnya kuning, kemudian jika bayi malas menyusu dan tidur terus. Sampai di sini penjelasan mengenai bayi baru lahir dan apa yang harus dilakukan ibu untuk merawat bayi baru lahir ini. Semua sudah saya bahas tuntas. Untuk video selanjutnya kita tunggu, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dah.